Shalom. Halo teman-teman sekolah minggu GBI Telaga, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat baik-baik ya. Wah, rasanya kangen banget ya Kak Shalom ya. Sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama sekolah minggu di gereja. Kak Shalom rasanya kangen nggak? Kangen banget dong Kak, padahal kan kita udah lama gak beribadah bersama-sama di gereja. Teman-teman semua kangen gak ibadah di gereja? Kangen, Kak Rosi juga kangen nih Kak Shalom. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau bersama-sama merayakan Natal Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Telaga Mulya. Nah, tema Natal hari ini adalah hadiah terindah. Kak Shalom, di Natal ini Kak Shalom sudah dapat hadiah belum? Belum Kak, aku belum dapat hadiah apa-apa nih. Yah, gitu ya Kak ya. Sama sih Kak Rosi juga, tapi nggak perlu sedih karena Tuhan Yesus sudah memberi kita hadiah di Natal ini lewat acara Natal ini. Kita mau bersuka cita bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Kak Shalom mimpin dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai acara ibadah Natal Sekolah Minggu GBI Telaga Mulya Bapa. Berkati ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati setiap teman-teman semua di rumah Bapa, beri selalu mereka kesehatan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan. Amin. Oke, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri yuk. Meskipun di rumah masing-masing kita mau bangkit berdiri, kita mau memulai ibadah ini, kita mau sama-sama angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Bapa, Aku datang padamu.
Shalom adik-adik. Lagi ngapain itu? Wah, lagi makan ya? Wah, enak sekali makanannya. Taruh dulu makanannya, ayo taruh dulu. Nah, gimana kabar kalian? Baik Om. Kok lemes sih? Gimana kabarnya? Baik Om. Baik. Yang di rumah gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, baik ya yang di rumah ya. Yuk, mari duduk dulu ya. Siang ini kita kumpul-kumpul mau ngapain sih? Merayakan hari Natal. Merayakan hari Natal. Kurang keras apa? Merayakan hari Natal. Yang di rumah ngapain? Iya, betul, merayakan hari Natal. Siapa yang tahu Natal itu apa? Ayo. Kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus. Yang di rumah tahu? Natal itu apa? Iya, betul sekali, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pagi hari ini kita semua yang di gereja ini, yang di rumah mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Yang di rumah juga ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Sehingga pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu, boleh bersama-sama mau merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, Om Ari mau ngajak kalian semua buka Alkitab. Mana Alkitabnya? Oh, bawa Alkitab. Yang di rumah, buka Alkitabnya yang di rumah. Yuk, yang belum ada Alkitab siapkan dulu. Om Ari tunggu. Siapkan dulu Alkitabnya ya. Yuk, ambil Alkitabnya. Kalau sudah, dibuka bersama-sama ya. Yang di gereja juga ya. Di Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita baca bareng-bareng, yang di rumah juga baca dengan suara yang keras. Yuk. Hitungan ketiga ya, yang di gereja ya, dibaca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini firman Tuhan bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa kepada Yesus. Nah, sekarang Om Ari mau menunjukkan sesuatu buat kalian. Nah, lihat ya. Apa yang Om Ari punya ini? Cereng-cereng, kebalik. Ini apa? Lihat dulu, lihat dulu. Yang di rumah lihat. Nah, ini gambar apa? Yuk. Tuhan Yesus lahir di kandang. Tuhan Yesus lahir di kandang. Lagi. Tuhan Yesus ada di palungan. Di palungan, iya. Ini Tuhan Yesus lahir di kandang, Tuhan Yesus ada di palungan. Yang di rumah bisa lihat ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Om Ari mau tunjukkan. Nah. Jreng-jreng. Yang di rumah dulu ah. Lihat yang di rumah. Nah, sekarang yang di gereja. Lihat ini apa? Bisa kelihatan ya? Bayi lahir di rumah sakit. Bayi lahir di rumah sakit. Apa yang dilihat ini? Bayi lahir di rumah sakit. Iya, bayi lahirnya di rumah sakit. Nah, sekarang Om Ari tunjukkan dua-duanya. Apa bedanya? Ayo. Gambar ini dan gambar ini. Yang kandang apa? Ayo. Apa? Bau dan kotor. Bau dan kotor. Ayo, yang satunya. Rumah sakitnya apa? Bersih dan wangi. Bersih dan wangi, ya. Benar ya. Jadi yang di kandang pasti bau, yang di rumah sakit wangi. Nah, kira-kira
siapa yang kalau disuruh milih mau lahir di kandang atau di rumah sakit? Ayo. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, nggak ada yang mau lahir di kandang kan? Yang di rumah, ayo siapa yang lahirnya di kandang? Nggak ada. Kalau ditanya yang lahir di kandang apa? Kambing saya om, sapi saya om lahir di kandang. Ya toh? Nah, tapi adik-adik yang terkasih, nah tadi kan sudah lihat gambar Yesus lahir di kan? Terus ada rumah Nah, beda ya. Nah, Yesus lahir di dunia itu dalam kandang, bukan di rumah sakit yang indah, yang wangi. Berarti Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Jadi Tuhan Yesus itu walaupun raja, walaupun Tuhan Yesus itu juru selamat, walaupun Yesus itu yang berkuasa, yang di rumah adik-adik ya, walaupun Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, tapi dia mau lahir ke dunia dalam kandang. Nah, begitu besarnya kasih Tuhan sehingga dia rela lahir di kandang. Nah, Om Ari sekarang tanya, buat yang di rumah dulu ya, yang di gereja jangan jawab dulu. Kenapa Yesus lahirnya di kandang? Ayo. Ya, yang di gereja, kenapa Yesus dilahirkan di kandang? Karena tidak ada rumah sakit. Karena tidak ada rumah sakit. Kenapa? Karena tidak ada tempat penginap. Iya, tidak ada rumah sakit waktu itu dan tidak ada tempat untuk menginap. Nah, kenapa ya tidak ada tempat untuk menginap? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu om. Pengen tahu nggak? Pengen. Pengen? Nah, jadi gini ceritanya adik-adik. Waktu itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu yang berasal dari Nazaret harus kembali menuju ke Bethlehem. Nah, waktu itu Ibu Maria sedang hamil besar. Tahu kan kalau seorang ibu hamil pasti jalannya susah. Kasihan karena menggendong bayi 9 bulan. Nah, Ibu Maria seperti itu juga. Pada waktu itu Ibu Maria itu harus kembali karena ada perintah supaya setiap orang itu kembali ke daerah asalnya, supaya dicatat. Nah, kalau sekarang itu seperti di sensus. Nah, maksudnya dicatat. Orang ini lahir di sini harus dicatat. Belum seperti sekarang. Kalau sekarang tinggal pakai Google Form, ya kan? Pakai Google. Dulu tidak ada Google, jadi orang harus pulang, gitu adik-adik yang di rumah ya. Dulu belum ada internet, jadi orang harus pulang ke rumah, baru dicatat, seperti dicatat kalau kalian nulis itu. Nah, itulah kenapa Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus kembali dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Nah, ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria dalam perjalanan, adik-adik yang di rumah ya, itu perjalanannya nggak seperti sekarang. Bisa naik pesawat, bisa naik taksi, bisa naik Grab, bisa naik Gokar, nggak bisa, belum ada. Jadi waktu itu harus naik binatang, apa? Keledai atau onta, waktu itu yang ada di sana. Ya. Jadi mereka harus berjalan pelan-pelan karena Ibu Maria kan sedang hamil, ya. Harus hati-hati. Nah, ketika itu sampailah mereka di Bethlehem. Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu kan harus kembali ke Bethlehem. Ketika sampai ke Bethlehem, ternyata semua penginapan itu sudah penuh. Karena bukan hanya Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang mau didata. Semua penduduk Bethlehem pada pulang. Nah, jadi penginapan penuh sehingga nggak ada tempat untuk tinggal bagi Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, sedangkan Ibu Maria kan sedang hamil, sedang hamil kan, dan sudah sangat capek, lelah. Mau tidak mau, akhirnya yang ada hanya kandang. Nah, karena sudah tiba saatnya Ibu Maria untuk melahirkan, ya akhirnya tinggallah di kandang itu. Jadi begitu, kenapa tidak ada tempat untuk menginap? Akhirnya
Bapak Yusuf dan Ibu Maria tinggal di dalam kandang. Begitu adik-adik yang di rumah, saat di kandang itu, Yesus lahir. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus lahirnya di kandang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Maha Kuasa, Dia pencipta segalanya. Tapi Dia rela turun ke dunia, lahir di dalam kandang. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Evan, mengasihi Kiel, mengasihi Abel, mengasihi Dova, mengasihi Om Ari, dan juga mengasihi adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus datang ke dunia, walaupun Dia berkuasa, tapi Dia rela menjadi bayi yang lahir di kandang yang bau, kandang yang kotor. Nah, itu berarti Tuhan Yesus menjadi hadiah buat kita semua, ya. Karena kelahiran Yesus adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, di Natal yang indah ini, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi hadiah yang terindah, menyenangkan. Siapa yang senang melihat Tuhan Yesus lahir di dunia? Saya. Saya. Semua senang ya? Menyambut Natal nih ya? Nah, kira-kira kalian mau tahu nggak bagaimana caranya supaya kalian juga bisa menjadi hadiah terindah seperti Tuhan Yesus? Mau. Mau? Mau. Mau. Oh, pengen tahu caranya? Pengen. Ingin. Yang di rumah pengen tahu? Iya. Om Ari kasih tahu caranya. Yang pertama adalah kalian semua harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan juga sekolah minggu. Siapa yang rajin berdoa angkat tangan? Yang di rumah angkat tangan? Ya, semua rajin berdoa ya. Berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan, berterima kasih atas berkat Tuhan, dan juga baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan, ya. Kalau enggak baca Alkitab kan enggak tahu firman Tuhan. Yang di rumah rajin baca Alkitab? Yang di sini baca Alkitab? Ayo, harus baca Alkitab, itu yang pertama. Ada lagi? Mau tahu enggak? Mau. Mau. Terus apa lagi, Om? Oh, yang kedua. Apalagi Om? Ada yang kedua. Menjadi anak yang hormat dan patuh sama orang tua. Ayo, siapa yang senang kalau dikasih orang tua? Saya. Nah, semua senang kan? Nah, jadi kalau dikasih orang tua, itu kita harus menghormati dan patuh. Caranya apa? Mematuhi nasihat orang tua. Kalau disuruh ya melakukan dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak dengan ngomel-ngomel. Nah, tapi melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Itu yang kedua. Jadi hormat dan patuh sama orang tua. Kalau diberi nasihat nggak boleh seperti ini, ya jangan dilakukan. Karena kita mau hormat dan patuh sama orang tua. Nah, itu yang kedua. Oh gitu ya Om. Terus apa lagi Om? Satu lagi yang terakhir. Yang ketiga itu sayang sama kakak, adik, dan saudara yang lain, termasuk dengan teman-teman. Siapa yang punya kakak atau adik? Angkat tangan. Lu semua punya ya? Om juga punya, tapi adik. Jadi yang di rumah punya kakak, adik kan? Jadi sayang sama kakak, adik, dan saudara-saudara yang lain, termasuk dengan teman-temannya. Kalau di rumah kita semua rukun dengan saudara, dengan teman-teman, orang tua pasti senang. Ayah ibu kita pasti senang. Oh, anakku mengasihi teman-temannya, mengasihi kakak-kakaknya, mengasihi adiknya. Itu kan membawa kesenangan, membawa sukacita buat orang tua. Orang tua enggak marah-marah.
Karena apa? Anak-anakku mengasihi, anak-anakku mematuhi. Nah, itu berarti kita menjadi hadiah buat orang tua, buat teman-teman, buat saudara-saudara kita. Nah, jadi sudah tahu kan? Bagaimana menjadi hadiah yang terindah seperti Tuhan Yesus yang menjadi hadiah terindah buat umat manusia. Kalau Tuhan Yesus lahir di kandang domba, menyelamatkan kita nggak harus lahir di kandang domba, tapi kita mau belajar seperti Yesus. Begitu adik-adik yang di rumah ya, mau belajar seperti Yesus menjadi hadiah buat orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang Om Ari tanya dulu, siapa yang mau membawa sukacita bagi orang-orang di sekitarnya? Angkat tangan. Saya. Semua ya. Yang di rumah? Angkat tangan semua. Hebat. Kita semua, Om Ari juga pengen menjadi hadiah terindah buat orang-orang di sekitar Om Ari. Adik-adik juga menjadi hadiah buat orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, itu kita belajar firman Tuhan hari ini ya. Sudah tahu ya? Jadi kalau mau menjadi hadiah terindah, rajin berdoa, baca Alkitab dan sekolah minggu. Yang kedua, patuh pada orang tua. Yang ketiga, mengasihi saudara dan sesama dan teman-teman. Tahu ya semua ya? Dova, tahu? Abel, tahu? Tahu. Kiel, tahu? Evan, tahu? Tahu. Ya, semua tahu. Yang di rumah tahu? Iya. Saya percaya Om Ari yakin semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini merayakan Natal, khususnya sekolah minggu dari GPI Tlogomulyo itu mau menjadi hadiah terindah buat orang-orang di sekitarnya. Jadi terus menjadi anak-anak yang mengasihi sesama, anak-anak yang patuh nasihat orang tua, dan jangan lupa baca Alkitab dan rajin berdoa. Itulah anak-anak sekolah minggu yang hebat. Jempol, angkat jempolnya. Jempol. Nah itu, udah tahu ya adik-adik semua, itu firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, bahwa ketika kita percaya sama Yesus, kita diselamatkan, dan ketika kita mau seperti Yesus, kita juga mau melakukan firman Tuhan. Yuk kita mulai berdoa ya, kita tutup siang hari ini. Yang di rumah juga berdoa ya. Yuk tirukan doa Om Ari ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh belajar tentang kelahiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dan kami bersyukur buat Natal hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang hebat, ya, jangan lupa ya setelah kita merayakan Natal ini ya, nanti yang di rumah juga, yang di gereja ini, kalau pulang ketemu dengan orang tuanya, ucapkan terima kasih untuk setiap kasih sayang dari orang tua. Orang tua sudah menjaga, orang tua sudah mengasihi kalian semua. Menjadi anak yang sampai saat ini itu karena kasih sayang dari orang tua. Oke, yuk adik-adik yang di gereja, kita beri salam untuk teman-teman yang di rumah yuk. Berdiri yuk. Kita ucapkan selamat Natal ya. 1, 2, 3. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Shalom ya. Saat ini bagi teman-teman yang sudah menyiapkan persembahan, silahkan dimasukkan ke amplop, lalu amplopnya ditulis ibadah Natal sekolah minggu. Nanti akan diambil ketua KPW ke rumah masing-masing. Nah Kak, kegiatannya habis ini apa ya? Kok kayaknya seru banget deh. Bener, habis ini kita akan mengerjakan hasta karya. Silahkan diambil semua bahan-bahan yang sudah diberikan. Mari kita membuat hasta karya.
Oke, teman-teman semua di sini sudah mendapatkan bahan hastakarya seperti ini ya. Bahan hastakarya ini sudah dibagikan bagi teman-teman yang belum dapat. Tidak usah khawatir, nanti akan dibagikan lagi ya bagi yang belum dapat. Nah, di dalam satu paket bahan hastakarya ini ada beberapa bahan yang lain. Yang pertama kertas besar, lalu ada persegi, ada 4, kemudian ada bintang di sini, ada bahan untuk bagian batang, lalu ada manik-manik ya di sini ya. Kemudian teman-teman diharapkan bisa menyiapkan sendiri dari rumah gunting, lem, dan juga alat tulis, boleh ballpoint, boleh pensil, ataupun spidol seperti ini. Yang pertama, ini adalah bahan untuk membuat kartu Natalnya. Bahan untuk membuat kartu Natal ini silahkan dilipat jadi 2, teman-teman. Seperti ini ya, jadi ini bisa dibuka seperti ini ya. Lalu ini adalah bagian depan. Bagian depan ini kita akan membuat pohon Natal. Nanti jadinya akan seperti ini teman-teman, pohon Natalnya. Nah, cara membuatnya kita buat dari yang pertama. Kita ambil persegi dulu yang paling kecil. Persegi yang paling kecil ini silahkan dilipat jadi 2 dari atas ke bawah. Kemudian membuat segitiga. Begini ya teman-teman ya, jadi terlipat segitiga seperti ini. Segitiganya kecil ya. Kemudian sama juga di persegi yang kedua, dilipat. Kita buat sama untuk persegi yang ketiga dan keempat. Seperti ini, jadi sudah ada 4 segitiga. Kemudian ini untuk bintangnya, belakangnya adalah warna merah. Silakan dipotong dulu, sudah ada gambar bintangnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pohon Natalnya teman-teman. Yang pertama, diambil yang segitiga paling kecil dulu. Segitiga yang paling kecil silahkan ditempel untuk yang paling atas di sini. Kita tempel dulu ya teman-teman ya, segitiga yang pertama ini. Cukup di bagian belakangnya aja yang diberikan lem, jadi ini tetap terbuka seperti ini, tidak apa-apa. Lalu kita ambil segitiga yang lebih besar, diberikan lem di bagian belakangnya. Lalu cara menempelnya adalah dimasukkan sedikit di atasnya, seperti ini. Jadi dimasukkan sedikit di atasnya, lalu ditempelkan. Nah, sudah jadi bentuk pohonnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan menempelkan batangnya. Di sini sudah ada yang warna coklat. Bisa disesuaikan dulu ukuran batangnya. Oke. Lalu kita juga pasang bintangnya. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah jadi 2 kartu Natalnya. Tadi contoh yang pertama ini, lalu ini yang kita sudah buat bersama-sama. Nah, di sini juga ada hiasan yang lain ya, yang bisa ditempelkan di sekitar pohon. Silakan teman-teman ditempelkan saja di sekitar pohon. Nah teman-teman, ini sudah diberikan hiasan ya di sekitar pohon Natal. Untuk di dalam kartu sendiri teman-teman bebas menuliskan tulisan apapun. Di sini teman-teman bisa memberikan contoh ya, kartu ucapan selamat Natal untuk mama dan papa. Sekreatif mungkin teman-teman bisa membuat kartu Natal ini. Nah, nanti teman-teman setelah selesai membuat kartu Natal ini silahkan difoto lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nanti setiap guru akan memilih kartu Natal yang paling baik, yang paling kreatif untuk mendapatkan hadiah di minggu depan. Kita tunggu ya hasilnya teman-teman. Selamat mengerjakan. Ya Kak Shalom, kita sudah ada di penghujung acara nih. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membuat hastakarya. Saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Sedih ya Kak? Jangan sedih Kak, kita bakal ketemu lagi minggu depan di acara sekolah minggu. Ya, jangan lupa teman-teman semua yang sudah membuat hastakarya kartu Natal tadi ya. Jangan lupa difoto lalu nanti dikirimkan ke grup sekolah minggu masing-masing kelasnya. Nanti bagi teman-teman yang kartu Natalnya paling bagus, ada 3 orang mendapat hadiah di minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.